Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman dan para siswa khususnya kelas 8. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN kelas 8 dan pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke bab 5 bagian C. Ya, kita sudah sampai ke bab 5 bagian C. Kemarin kita sudah membahas bab 5 bagian B dan sekarang kita ke bab 5 bagian C, yaitu bab 5 yang terakhir, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, teman-teman yang baru menemukan channel ini dan para siswa yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya, dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai saja. PPKN kelas 8 bab 5 bagian C, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Ya, Insinyur Soekarno dalam pidatonya pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah betapa dahsyatnya apa yang dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Nah, pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Nah, itulah yang dikatakan Insinyur Soekarno pada saat itu. Jadi kalau diberi 10 pemuda saja, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, itu artinya pemuda memang semangatnya luar biasa. Kemudian berikutnya, pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan. Kalian siswa kelas 8 yang mungkin baru berusia di antara 13 sampai 14 tahun belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai sekarang sebagai masa depan bangsa. Tentu saja semangatnya harus dibangun dari sekarang. Potensinya juga harus dibangun dari sekarang, karakternya juga harus dibangun dari sekarang, dan cita-cita gantungkan setinggi langit untuk masa depan bangsa. Itulah pemuda harapan bangsa. Nah, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda memiliki hal-hal sebagai berikut. Ini potensi yang ada dalam diri pemuda. Yang pertama adalah potensi. Nah, potensi merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan. Ya, salah satunya adalah pemuda yang memiliki potensi cukup besar untuk melakukan perubahan di dalam pembangunan Indonesia sekarang ini. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Jadi, tanggung jawab itu harus berani bertindak dan berani bertanggung jawab atau berani mengambil resikonya. Itu namanya tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak untuk melakukan perubahan. Berikutnya adalah karakter. Karakter itu adalah berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Kemudian yang berikutnya, aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketetapan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kemudian berikutnya, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Jadi pemuda harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, untuk masa depan bangsa, cita-cita harus diraih dengan kerja keras. Perjuangan pemuda di masa lalu
tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Zaman sekarang, pemuda hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Hal yang dibutuhkan dari generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Contohnya, misalnya giat belajar, lalu mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah, PMR, OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Berikutnya, simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Jadi, simbol-simbol negara ini ada 4. Yang pertama adalah bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lambang negara, dan yang keempat lagu kebangsaan. Ini adalah simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, simbol-simbol negara inilah yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai macam perbedaan, baik agama, suku, bangsa, ras, budaya, dan seterusnya. Nah, dengan 4 hal ini, maka bangsa Indonesia akan bisa bersatu. Kita lihat yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bendera negara adalah Sang Merah Putih. Ya, jadi namanya Sang Merah Putih, itu bendera negara. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Saya ulangi, jadi bendera negara merah putih itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran perbandingannya 2:3. Ukuran lebarnya 2, ukuran panjangnya 3, itu perbandingannya. Serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada, ini ketentuannya 1, kendaraan atau mobil dinas. 2, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi. Yang ketiga, perayaan agama atau adat. Yang keempat, pertandingan olahraga dan atau yang kelima, perayaan atau peristiwa lain. Jadi memasang bendera tidak sembarangan, ada ketentuannya. Jadi bendera bisa dipasang di peristiwa-peristiwa seperti ini. Kendaraan, mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga, atau perayaan atau peristiwa lain. Setiap orang dilarang, 1, merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. 2, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. 3, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 4, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Kemudian berikutnya, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Nah, ini ketentuan pemakaian bendera negara dan larangan pemakaian bendera negara. Berikut, yang kedua, bahasa. Tadi yang pertama bendera, sekarang bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kemudian berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan,
pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan bahasa media massa. Jadi ini ketentuan bahasa. Jadi bahasa digunakan di mana saja, ini ada ketentuannya. Jadi berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Ini penggunaan bahasa. Kemudian yang ketiga, lambang negara. Ini gambarnya burung Garuda. Kemudian ada tamengnya, itu lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Nah, ini lambang negara, namanya Garuda Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan yang tentu saja ada di situ. Ya, pada gambar bisa dilihat. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan sebagai berikut. 1. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden, serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. 2. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, ini lagu kebangsaan Indonesia. Jadi, simbol-simbol negara ada 4. Bendera, bahasa, kemudian lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, itulah teman-teman dan para siswa untuk pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa membantu para siswa dalam pembelajaran PPKN, khususnya kelas 8, dan bisa membantu para siswa belajar di rumah dan dalam mencari referensi atau materi PPKN. Itu saja, sekian dari saya. Oh ya, yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Terima kasih yang sudah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.